Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat beraktivitas seperti biasa dan aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan Sinurat, SPD MOR. Saya adalah dosen tetap pada program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Letaknya Universitas Pasir Pengarayan itu di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baik, untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran perkuliahan dengan pendekatan DIA atau disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum pembelajaran ini saya sampaikan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mata kuliah atau deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah sepak bola 2. Mata kuliah sepak bola 2 merupakan mata kuliah bersyarat. Artinya, mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan sepak bola 2 itu tidak dibenarkan atau tidak diizinkan jikalau salah satu mata kuliah yaitu sepak bola 1 belum diselesaikan. Maka dari itu, syarat sebagai mengikuti mata kuliah sepak bola 2 harus sudah selesai mata kuliah sepak bola 1. Kemudian mata kuliah sepak bola 2 ini berbobot 3 SKS, ya, sifatnya praktek dan teori. Nah, kemudian mata kuliah sepak bola 2 ini merupakan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang permainan dalam sepak bola. Nanti akan ada 17 pasal yang akan kita bahas di dalam perkuliahan selama 1 semester tentang law of the game atau peraturan permainan sepak bola. Nah, dalam sepak bola 2 ini kita akan juga membahas tentang sinyal-sinyal di dalam perwasitan sepak bola, dan akhirnya salah satu harapan yang kita harapkan pada mahasiswa nantinya mereka bisa menjadi seorang pemimpin lapangan atau seorang wasit di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian harapan pada mata kuliah kali ini yaitu mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar teori praktek permainan sepak bola. Ya. Kemudian yang kedua, kita harapkan mahasiswa itu mampu menganalisa prinsip-prinsip peraturan permainan sepak bola. Kemudian mahasiswa juga kita harapkan mampu melaksanakan praktek sinyal di dalam perwasitan sepak bola. Nah, kemudian mahasiswa juga kita harapkan dapat menganalisa pentingnya peraturan permainan sepak bola di dalam permainan. Nah, itulah harapan yang kita harapkan setelah dapat mata kuliah sepak bola 2 ini. Selanjutnya, materi pembelajaran. Di dalam 16 pertemuan, nanti kita akan ada bahas 17 pasal. Ya. Di dalam 17 pasal itu, kita selesaikan di dalam 1 semester. Nah, di pertemuan pertama, kita lakukan kontrak perkuliahan, ya, dengan mahasiswa, dan biasanya saya juga langsung masuk materi, ya, karena sepak bola 2 ini sudah kenal, ya, mahasiswanya sudah kenal, karena di sepak bola 1 juga ketemu dengan saya. Nah, sepak bola pasal 1, ya, di pertemuan pertama kita bertemu dengan materi pasal 1 tentang lapangan permainan dan pasal 2 tentang bola. Nah, lapangan permainan dijelaskan di pasal 1 dan bola di pasal 2. Bagaimana panjang lapangan, lebar lapangan, nah kemudian berapa berat bola, kemudian syarat atau spesifikasi bola yang seperti apa yang layak untuk dipertandingkan, itu nanti di pertemuan pertama sudah kita bahas. Selanjutnya, untuk pasal atau pertemuan kedua, kita membahas pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 itu jumlah pemain, pasal 4 itu perlengkapan pemain. Nah, jumlah pemain, ada beberapa pemain yang tidak bisa kita mainkan misalnya. Nah, ada 11 lawan 9, apakah itu bisa dimainkan atau tidak?
Nah, itu ada di pasal 3. Dan perlengkapan pemain harus menggunakan singlet atau bisa menggunakan sepatu berladang dan lain sebagainya, itu ada di pasal 3 dan 4, pertemuan 2. Selanjutnya di pertemuan ketiga, ini membahas tentang pasal 5 dan pasal 6, wasit dan asisten wasit. Apa saja tugas wasit, apa saja wewenang wasit, itu ada di pasal 5. Dan juga pasal 6 tentang asisten wasit. Nah, asisten wasit hanya membantu, ya, hanya membantu tugas dari seorang wasit. Nah, kemudian di pasal 4, ini hanya satu pasal, yaitu lamanya pertandingan. Di pasal 7, ya, lamanya pertandingan. Nah, kemudian di pasal kelima, pasal 8 itu di pertemuan kelima, ini memulai kembali permainan. Di pasal 9, pertemuan ke-6, bola di luar dan di dalam lapangan. Nah, ini merupakan teori yang akan dibahas di pasal 6. Selanjutnya tentang pasal 10. Pasal 10 dibahas di pertemuan ke-7 tentang cara mencetak gol. Kemudian di pertemuan ke-8 kita biasanya sudah melakukan ujian tengah semester, ya. Kemudian di pasal 9, ya, di pasal 11 di pertemuan 9 kita membahas tentang offset, ya, dari pengertian offset, bagaimana pemain bisa terjebak dengan offset. Nah, itu ada di pertemuan ke-9. Pertemuan 10 pasal 12. Nah, pasal 12 ini tentang pelanggaran dan kelakuan tidak sopan. Nah, inilah yang akan menjadi hal yang luar biasa ketika kita sudah membahas tentang pasal 12, ya, mendorong, meludahi pemain, memukul wasit dan lain sebagainya. Ini ada sanksi di dalam pasal 12. Kemudian di pasal 13 pertemuan ke-11 itu ada tendangan bebas atau yang disebut dengan free kick. Nah, selanjutnya pasal 14. Pasal 14 ini tendangan penalti, ya. Tendangan penalti ini ada di pasal 14 pertemuan ke-12. Selanjutnya pasal 15 lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam. Kemudian tendangan gawang pasal 16 di pertemuan ke-14, pasal 15 tentang tendangan sudut, pasalnya pasal 17. Dan pertemuan terakhir itu ada ujian akhir semester. Nah, itulah materi-materi yang bisa kita pelajari nanti untuk kedepannya. Di dalam RPS ini sudah lengkap bagaimana kita melakukan pembelajaran di satu semester ini dengan mata kuliah sepak bola 2. Nah, kemudian di dalam sistem pembelajaran ini kita di Universitas Pasir Pengarean kita hybrid learning, ya, hybrid. Jadi ada beberapa pertemuan kita menggunakan daring atau menggunakan beberapa platform. Misalnya kita di universitas kita punya smart learning, ya, di sana bisa mengumpulkan tugas, bisa chat diskusi dengan mahasiswa. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan platform lain, misalnya Google Meet atau Zoom, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita juga ada pertemuan secara nyata atau luring, ya. Ini juga kita lakukan sistem pembelajaran yang ada di Universitas Pasir Pengarean. Nah, selanjutnya metode pembelajaran, ya, metode pembelajaran kita gunakan di dalam mata kuliah ini dalam satu semester ini ada diskusi, ya. Yang pastinya ada diskusi, nanti ada juga presentasi dari saya sebagai dosen dan juga dari mahasiswa, ya, dari mahasiswa presentasi tugas-tugas presentasinya. Kemudian praktek di lapangan. Jadi dalam mata kuliah sepak bola 2 ini kita praktek, ya. Praktek bagaimana memberikan sinyal di dalam memimpin pertandingan, kemudian kita bisa sinyal-sinyal di dalam memutuskan suatu pelanggaran. Nah, ini harus dipraktekkan. Nah, selanjutnya di dalam sistem penilaian, di dalam setiap pertemuan saya ada kuis, ya, yang bisa digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan di dalam pembelajaran satu sesi pertemuan. Nah, misalnya di dalam pertemuan pertama kita ada kuisnya, dan dalam mata kuliah sepak bola 2 ini saya mempunyai buku ajar, sehingga ini mempermudah saya untuk memberikan materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera buat kita semua.
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat total aktivitas fisik sehingga kita bisa meningkatkan imun. Ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang law of the game atau yang disebut dengan peraturan permainan sepak bola. Nah, ada 17 pasal. Ada 17 pasal yang sudah pernah kita bahas di minggu sebelumnya. Ya. Jadi sekarang ini minggu yang ke-9 ya, ini tentang pasal 12. Pasal 12 itu yang akan kita bahas yaitu ini, pelanggaran dan kelakuan tidak sopan. Jadi semua yang terjadi di dalam lapangan sepak bola itu ada hukumannya, ada sanksinya, diatur di dalam law of the game. Jadi di dalam materi kali ini anak-anak semua atau anda semua itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pasal 12. Nah, ini salah satu indikator. Setelah Anda semua menyelesaikan pertemuan hari ini, Anda harus mampu menjelaskan tentang pasal 12 ini, yaitu pelanggaran dan kelakuan tidak sopan. Nah, apa saja pelanggaran dan kelakuan tidak sopan itu kita bahas. Jadi pelanggaran dan kelakuan tidak sopan itu bisa diberikan hukuman tendangan tidak langsung, ya, atau yang disebut dengan free kick, ya. Nanti tendangan langsung itu tendangan bebas langsung, ya, tendangan bebas ada dua, tendangan bebas langsung dan direct free kick atau indirect free kick. Nah, yang pertama adalah menjegal atau mencoba menendang lawan. Menjegal, ya, dari belakang, dari samping, bahkan dari depan. Atau mencoba menendang lawan. Mencoba menendang lawan aja kita diberikan hukuman, ya, diberikan hukuman. Untuk mencoba saja, ada gerakan untuk mencoba menendang, itu sudah pelanggaran untuk pemain. Apalagi sudah melakukan menendang. Jadi kan dalam sepak bola itu bola yang tendang bukan lawan. Jadi ada gerakan untuk menendang lawan saja itu sudah dilakukan full atau pelanggaran. Yang kedua, melompat ke arah lawan. Jadi melompat ke arah lawan ini seperti apa? Apakah dia jatuh kemudian kita lompat? Bukan. Ya, bukan. Tapi melompatnya memberikan yang membahayakan. Ya, ada lawan jatuh di sana, kita juga jatuh ke sana, ya, untuk melukai atau membahayakan lawan. Itu disanksi dengan hukuman. Hukumannya apa? Tendangan bebas langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, menabrak lawan. Nah, terkadang pemain ini kan begitu kencang berlari mengirim bola, lawannya menabrakkan ke pemain lawan, ya. Lawannya menabrakkan ke pemain yang mengirim bola. Ini juga dijatuhkan dengan full, ya, atau pelanggaran. Contoh, sama yang mau ke depan, Anda ya, boleh? Ada. Jadi bapak ini mengirim bola, dihadang, ada Nanda di badannya besar, dihadang sama si Nanda. Ini juga full, walaupun kakinya tidak begini, ya, walaupun tangannya tidak begini, tapi hanya diam saja menabrak lawan, ya, itu full, ya, itu pelanggaran. Ya, paham ya? Ya. Oke. Selanjutnya memukul atau mencoba memukul lawan. Memukul aja ya, apalagi yang mencobanya pelanggaran, apalagi memukul. Kan ada kemarin itu di Liga berapa itu yang Liga 3 itu yang memukul wasit ya, kartu merah. Jadi apapun bentuknya, memukul atau mencoba memukul lawan itu dihukum dengan tendangan bebas. Ya, tendangan bebas langsung. Artinya tendangan bebas langsung itu kalau kita nendang langsung gol, masuk bolanya itu gol. Ada tendangan yang langsung ditendang masuk bolanya nggak gol. Itu yang disebut dengan indirect free kick. Tendangan bebas tidak. Kemudian mendorong lawan. Biasanya ini terjadi ketika bola dari sana, dari atas, bola heading ya, di depan itu didorong atau dipegang saja. Yang bola dari depan kemudian
kita memegang punggungnya. Nah, itu pelanggaran. Banyak yang terjadi. Saya nggak dorong, tapi dipegang. Ini juga diberikan hukuman tendangan bebas langsung. Kemudian menekel atau menyerang lawan. Menyerang lawan artinya ada misalnya dribbling, kemudian diserang dari jauh, lari sprint, ada tabrakannya, ada gerakan lanjut. Ya, ada gerakan lanjutan untuk membahayakan lawan. Ini juga yang disebut dengan pelanggaran yang mengakibatkan tendangan bebas langsung. Saya berikan. Bisa tolong dibaca? Kita baca. Sebuah tendangan bebas langsung juga diberikan pada tim lawan jika seorang pemain melakukan salah satu dari 3 pelanggaran berikut. Yang pertama, menahan atau memegang lawan. Yang kedua, meludahi lawan. Yang ketiga, memegang bola dengan sengaja, kecuali bagi penjaga gawang dan daerah penalti sendiri. Ya. Jadi ini sebuah tendangan bebas langsung ya diberikan kepada lawan jika seseorang pemain melakukan salah satu 3 pelanggaran ini. Yang pertama, menahan atau memegang lawan. Tadi yang saya sampaikan. Jangan mendorong, memegang saja. Ya. Dalam rebutan bola di atas di udara itu juga pelanggaran. Ya. Kemudian meludahi lawan. Ya. Tahu mudah ya, yaudah itu kawan komentar. Saking emosi, ya terjadi perebutan bola, nggak dapat misalnya, diludahi. Saking emosi ini banyak pemain. Ada yang ditandu, ya kayak Zidane ya. Ada pemain lain itu ditandu, diludahi. Nah, ini juga bagian dari pelanggaran itu. Sudah tidak sopan, melakukan pelanggaran yang sangat berat. Kemudian memegang bola dengan sengaja. Nah, ini pelanggaran juga nih. Ya, misalnya bola dia jatuh, kemudian dipegang bolanya. Ya, jatuh di kotak penalti, kemungkinan dia nggak bisa mengejar bola dengan kakinya, dikasar bolanya. Nah, ini juga pelanggaran. Nah, ini hukumannya apa? Kalau misalnya 1 lawan 1 atau peluang gol atau peluang masuk bolanya ke gawang, ini dikasih kartu kuning atau dikasih kartu merah. Ya, dikasih peringatan. Dalam sepak bola, peringatan itu cuma ada 2. Ya. Yellow card dan red card. Nah, kemudian tendangan penalti. Yang perempuan boleh tolong dibacakan. Boleh sih. Tendangan penalti. Tendangan penalti diberikan jika salah satu dari 10 pelanggaran di atas dilakukan oleh seorang pemain dalam daerah penalti sendiri dengan tidak memandang tempat bola berada, asalkan bola dalam permainan. Nah, ini dari 10 pelanggaran tadi, ya, misalnya meludahi, menekel, mendorong, menendang lawan, dan lain sebagainya, 10 tadi itu, jikalau dilakukan di dalam kotak penalti 16,5 itu, maka dilakukan tendangan di penalti. Jadi dari 10 pelanggaran tadi itu, jikalau dilakukan di dalam kotak penalti, maka hukumannya yang penalti. Paham? Boleh bacakan. Boleh. Tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas tidak langsung diberikan kepada tim lawan jika penjaga gawang di daerah penaltinya sendiri melakukan salah satu dari 4 kesalahan berikut. Yang pertama, mengontrol bola dengan tangannya lebih dari 6 detik sebelum melepaskannya dari punggung wasitnya. Jadi tadi hukumannya tendangan bebas langsung. Sekarang ada pelanggaran, ya, yang diberikan hukumannya yaitu tendangan bebas tidak langsung. Salah satunya ini mengontrol bola dengan tangannya lebih dari 6 detik. Itu kiper. Misalnya bolanya, karena dia menang, waktunya sebentar lagi dibuat dulu bolanya ke sana. Mau tendang nggak jadi, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 6 detik, nggak ditendang juga. Indirect free kick. Tendangan bebas tidak langsung. Ditendang bolanya masuk gawang tidak sah, kecuali harus buat sentuhan. Tersentuh
bola dengan pemain lawan atau pemain satu timnya. Jadi itu tendangan bebas tidak langsung. Yang kedua, menyentuh bola kembali dengan tangannya setelah dilepaskan dari penguasanya dan sebelum bola itu menyentuh pemain lainnya. nah, baik, udah ya. Ini misalnya kiper udah ditangkap bolanya, ya, ditangkap bolanya, dijatuhkan lagi, ditangkap lagi. Nah itu pelanggaran indirect free. Selanjutnya, Yang ketiga, menyentuh bola yang sengaja ditendang kepadanya oleh teman satu tim dengan tangan. ya, lanjut boleh. Yang keempat, menyentuh bola lemparan ke dalam yang diberikan secara langsung oleh temannya satu tim dengan tangan. Ya, jadi kalau dilempar ke dalam, dipegang sama kiper ya, sama kiper itu pelanggaran indirect free. Boleh dibaca? Sinat dia Hadi Ulfa. Kartu kuning dipergunakan untuk mengkomunikasikan bahwa seorang pemain pengganti atau pemain yang digantikan telah diberikan peringatan. Kartu merah dipergunakan untuk mengkomunikasikan bahwa seorang pemain pengganti atau pemain yang digantikan telah diusir dari pertandingan. Hanya pemain pengganti atau pemain yang digantikan dapat dikenakan kartu merah atau kartu kuning. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, peringatan itu hanya ada dua. Peringatan pertama kartu kuning, peringatan kedua Kartu merah. boleh pemain cadangan dikasih kartu kuning? Boleh. Boleh pemain atau pelatih dikasih kartu merah? Boleh. Sama, mencaci maki, meludahi wasit dan lain sebagainya yang pelanggaran 10 tadi itu bisa dikenakan kepada pemain cadangan atau pelatih. Kemudian, nah, ini terakhir, Bapak ada video bisa kita perhatikan terlebih dahulu. Ya, baik, itu apa pelanggarannya? Yang menginjak. Pelanggarannya apa? Dihukum dengan ya, tendangan bebas langsung. Saya lanjutkan. Ya, itu menabrak ya, menabrak lawan. Pelanggarannya apa itu? Apa sebabnya dikasih kartu kuning dan kartu merah? Kakinya terlalu tinggi. Ya, mengenai lawan. Ya, tuh. Pelanggarannya kenapa? Ya, dari belakang dan mengenai lawan. Baik, itu tadi materi ya, satu pertemuan ini sudah kita sampaikan.
Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Tentang pelanggaran jika pemain lawan melakukan pelanggaran dari belakang, apakah jika pemain melakukan pelanggaran dari belakang, apakah itu pelanggaran keras? Ya. Jadi dalam pelanggaran yang dilakukan dari belakang pemain, ya, itu lihat situasinya. Pertama, apakah satu kaki, apakah kedua kaki? Ya. Kemudian yang perlu dilihat adalah apakah mengenai bola atau tidak. Kan ada itu pemain yang dari belakang dia dua kaki, tapi tidak menyentuh kaki lawan. Bola dapat pelanggaran juga, tapi nggak kartu kuning. Ada juga pemain atau pemain sepak bola itu dari belakang kena bola, kena pemain lawan, ya sangat keras. Nah ini bisa dikasih kartu merah. Lihat seberapa keras yang dilakukan pemain tersebut. Kan ada juga tuh pemain yang sudah masuk dari belakang, ya, kemudian cuma hanya kena bola saja, dapat juga pelanggaran. Ya, biasanya kalau kita di sini tidak dikasih kartu. Cuma kalau misalnya parah, bisa saja kartu kuning atau kartu merah. Paham ya? Dari kalau pelanggaran yang keras sangat keras, Pak, apakah ada sanksi-sanksi berikutnya pemain, Pak? Ya. Jadi sanksi itu, peringatan itu hanya bisa dilakukan di dalam lapangan, itu paling tinggi adalah kartu merah. Kalau profesional, ya itu bisa dilakukan dengan denda. Ya, dengan denda sangat membahayakan, misalnya memukul lawan. Nah, itu bisa dihukum dengan pidana kalau di Indonesia. Paham ya? Ada yang lain? Ya, apa? Benar? Bagaimana jika pemain bertahan memegang bola di kotak penalti? Ya. Bagaimana kalau pemain itu memegang bola di dalam kotak penalti? Lihat situasinya. Kalau dia menyelamatkan supaya tidak gol, maka dikasih kartu merah. Tapi kalau misalnya lagi banyak ramai itu kemungkinannya tidak gol, megang bola, cukup kasih kartu kuning aja. Gitu ya, paham ya? Oke. Udah, materi kita ini selesai. Bapak ingin bertanya ya tentang materi yang sudah sampaikan. Nanti boleh dijawab siapa yang bisa menjawabnya ya. Di dalam sepak bola itu ada peringatan. Apa peringatan untuk pemain dalam sepak bola? Silakan. Ada dua, Pak. Ya, silakan. Kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning dan kartu merah. Nah, kemudian di dalam materi yang sudah kita ajarkan ada 10 pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, atau ada 10 pelanggaran yang bisa dilakukan dengan hukuman tendangan bebas langsung. Bisa disampaikan minimal 3. Apa saja? Pelanggaran yang tidak perlu kesan. Ya. Tackle Ya. tackle dari belakang, tackle di luar kotak penalti, menabrak pemain lawan. Nabrak lawan. Tambahan dari yang tadi? Iya, mudahi lawan itu juga pelanggarannya. Cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya kita tentang pasal 13, yaitu tendangan bebas langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu kita di minggu depan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi pembelajaran dengan pendekatan DIA, Delivery Instruction and Assessment. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.